Welcome back to my channel Nadiatmaka Aqua Tips. Balik lagi barengan gue Nadiatmaka. Dan hari ini gue akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa membuat beta fish tank di solitaire tanpa harus mengganti air setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, cukup seminggu sekali, ataupun 10 hari sekali. Gimana caranya? So you have to check it out! Jadi yang perlu dipersiapkan pertama adalah teman-teman harus dan wajib mempersiapkan satu solitaire tank. Solitaire tanknya minimal 4 liter. Lalu siapin rumah bakteri. Lalu siapin substratnya, nggak usah pakai soil. Teman-teman bisa pakai pasir malang aja, itu udah cukup. Lalu yang ketiga, siapkan bakteri starter. Yang keempat bakteri starter. Yang kelima, teman-teman wajib siapin tanaman yang haus atau rakus akan amonia. Biasanya adalah tanaman-tanaman low light. Teman-teman bisa pakai Erregia densa atau Kabomba, itu tanaman stem. Teman-teman nggak perlu tancepin dia di dalam substrat, di dalam tanah, itu nggak perlu. Dia bisa hidup mengambang, menempel, atau diselip-selipin di akar-akar atau di batu-batuan, itu bisa. Baru terakhir teman-teman siapin ikan cupangnya. Nah, ikan cupangnya cuma satu. Cukup satu, jangan lebih dari itu. Yang terakhir, teman-teman wajib menyiapkan alga eater. Saya menggunakan alga eater keong tanduk. Dengan tank yang sekecil itu, solitaire yang sekecil itu, saya menggunakan 6 keong tanduk. Kenapa saya pilih keong tanduk? Karena keong tanduk itu tidak hemafrodit, jadi tidak meninggalkan bekas-bekas telur. Dan kenapa pilihnya keong? Karena keong membersihkan lumut-lumut di kaca. Karena saya tidak meletakkan solitaire di dalam ruangan. Saya taruh di luar, tapi nggak outdoor banget, tetap masih ketutupan kanopi gitu ya. Dan kenapa 6? Boleh lebih nggak? Boleh, tapi kalau isi jangan kurang. Kenapa? Untuk ngebunuhin alga, makanin alga rambut, alga green alga, dan sebagainya. Itu yang harus dipersiapkan sebelum memulai tank solitaire beta fish. Masuk tahap kedua adalah setup. Untuk setup, teman-teman tadi udah punya solitaire tank minimal 4 liter, boleh lebih. Diisi paling dasar bawahnya, penuhin dengan rumah bakteri. Bikinnya slope, jadi rada menanjak ke belakang begini ya, kira-kira beginilah. Nah, gitu ya. Lalu diisi pasir malang. Pasir malang diisi ditimpa, tapi pasir malangnya sebelum diisi ke dalam solitaire cuci dulu supaya bersih. Isi ke dalam, menutupi rumah bakteri. Setelah itu apa yang dilakukan? Kecerotin 2 kali kecrot bakteri starter. Pakai bakteri starter yang cair. Setelah itu teman-teman bisa mulai mendesain dengan hardscape, akar, batu, tanaman, pohon atau whatever. Teman-teman mulai desain. Terakhir masukkan si tanaman. Apabila kalian pakai tanaman stem, kalian bisa tempel-tempelin, diselip-selipin di sela-sela rongga-rongga batu ataupun juga akar-akar hardscape. Dia tidak akan mati, dia akan tumbuh dengan sangat subur. Oke? Setelah itu isi airnya dengan air pump, nggak apa-apa. Air pump dia akan butek banget. Pelan-pelan ngisinya, teman-teman kasih plastik di atas hardscape, kasih plastik supaya tidak merusak hardscape dan juga tidak merusak pasir ataupun substrat. Kasih sampai luber, airnya akan butek dan sampai akhir airnya jernih. Selesai, matiin kerannya, disedot pakai selang. Disedot pakai selang, pastikan air di dalam solitaire kering sampai habis. Setelah itu, kalian isi kembali solitaire tank kalian dengan air galon isi ulang. Kenapa air galon isi ulang? Jadi secara airnya udah jernih, udah bersih, udah steril, terbebas dari antibakteri. Karena dengan antibakteri yang ada di dalam pump itu juga dapat membunuh bakteri baik yang kita butuhkan justru. Gitu. Setelah diisi, boleh diaklamasi ikannya, jangan langsung dimasukin ke dalam tank yang baru. Sebentar aja, 1-2 menit cukup, karena ikan cupang cukup hebat beradaptasi. Lalu dimasukin ikan cupangnya, bikin penutup solitaire supaya ikan cupangnya nggak loncat. Penutupnya harus berongga banyak banget supaya bisa terjadi sirkulasi udara dengan sangat baik. Oksigen bisa masuk dan hasil penguapan dari fotosintesis juga bisa keluar. Gitu. Masuk tahap ketiga, how to maintenance. Maintenance-nya juga mudah, teman-teman nggak perlu ganti air sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, cukup seminggu sekali ataupun 10 hari sekali.
Teman-teman ganti airnya adalah dengan cara disedot, dikucek-kucek pelan-pelan, disedot pakai selang yang kecil. Pastiin kalau banyak kotoran tersedot. Kira-kira setengah dari solitaire tank cukup. Setengah, ini kalau solitaire tank airnya segini, kira-kira segini, terbuang cukup. Kotoran masih ada nggak? Ada, nggak usah bersih-bersih banget. Lalu diisi kembali dengan air galon isi ulang. Cukup kan? Setelah itu, tambahin lagi bakteri starter. Kecrot. Yang mengontrol amonia di dalam tank yang sekecil itu tanpa filter adalah bakteri baik. Bakteri baik ini dibantu oleh alga eater. Semakin banyak alga, semakin banyak terbentuknya amonia, dan kewalahanlah si bakteri baik. Yang terjadi pada akhirnya adalah ikan kita mati atau sakit. Tips dari saya adalah ikan cupang biasanya disandingkan dengan air ketapang ataupun daun ketapang. Tapi keong tidak sanggup melawan air ketapang. Kalau teman-teman tambahin ketapang, air ketapang ataupun daun ketapang, biasanya si keong bakal pada mati dan kita nggak butuh itu. Kita butuh keongnya tetap hidup dan ikannya hidup dengan sehat. Kasih makan secukupnya, sedikit aja, sedikit, jangan banyak-banyak. Kayak 5 butir udah enough. Lalu terakhir pagi-pagi kasih 5 butir, malam-malam kasih 5 butir is enough. Oke? Selamat mencoba, enjoy! Saya Radiatmaka, ciao!